Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Ini requestan kalian sebenarnya, Bang. Bagaimana perkembangan terbaru pemain keturunan? Apakah Oli Romeni ini akan disumpah akhir bulan? Nah, banyak sekali seperti itu. Bahkan ya, ada juga yang DM ke saya langsung ya. Apakah betul 28 Februari nanti akan ada kejutan pemain gelandang akan diproses secepatnya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan, tapi teman-teman saya akan membahas ya, karena ini juga bisa dikatakan ruang diskusi bagi kalian sebenarnya, apakah timnas masih perlu menambah lagi pemain keturunan ataukah memang stop dulu dengan SDM atau pemain yang ada. Saya akan membahas tuntas mengenai kabar ini ya. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman, khusus untuk hari ini ya. Parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut ya. Ini memang kalau dilihat ya, kabar ini kemarin ya. Kemarin minggu saya ada kegiatan sehingga memang belum membuat konten, dan hari ini saya sempatkan. Dan ternyata teman-teman, Oli Romeni ya bisa bermain saat melawan ini. Oli Romeni bisa debut kemarin ya di Oxford United, itu karena berkasnya ya, legalnya ya bersama Oxford itu sudah beres. Artinya ya, berkas di timnas Indonesia itu juga kemungkinan besar segera selesai ya, karena jelas ya di data pun oleh Romeni, kalau saya lihat kemarin ya, ini apa ya, bisa dibilang bendera Indonesia yaitu pertama, kemudian baru diikuti oleh bendera Belanda. Artinya kalau dari sini saja ya, pihak dari operator Liga Inggris ya atau divisi Championship ini sudah melihat bahwa data oleh Romeni ini sudah masuk atau sudah memiliki data Indonesia. Ini menjadi hal yang sangat bagus, dan juga ini juga menurut saya berkat dari bagaimana PSSI, Kemenpora, kemudian Kemenkumham, bahkan Kemenlu ya, ini bekerja sama. Ini menjadi hal yang sangat bagus karena betul ya, walaupun sebenarnya saya tidak begitu yakin ya, karena memang hingga akhir Januari ini ya, itu prosesnya memang tersendat ya, karena memang libur panjang ya. Jadi memang kemarin ya, Bapak Arya Sinulinga Exco PSSI mengatakan bahwa Oli Romeni ini akan disumpah akhir Januari ya. Oli Romeni ini akan disumpah akhir Januari. Tapi kalau melihat situasi saat ini yang libur ya, tanggal merah dan sebagainya, ini sepertinya Oli Romeni ini akan mundur ya. Tapi menurut saya ya, awal Februari itu adalah proses yang sangat tepat bagi Oli Romeni. Jangan sampai mepet-mepet lagi, karena ya ini juga saya mendapatkan bocoran ya dari Kemenkumham ya, Ketua Kemenkumham, bahwa setelah Oli Romeni ini ya, akan ada 2 lagi yang akan dinaturalisasi atau langsung masuk ke DPR. Saat ini masih proses, sedangkan Oli Romeni ya berkasnya sudah di DPR duluan. Nah, 2 pemain yang dimaksud ini ya, ini adalah Dion Mark dan juga Tim Geipans ya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa tidak akan terkejar untuk Piala Asia U20, tapi lagi-lagi PSSI ini tetap saja PSSI yang lama ya, bagaimana strateginya lah di media ya, mengatakan sulit dan sebagainya, ternyata bisa. Ya, itu lagu lama lah, namanya strategi media, dan itu menurut saya hal yang biasa. Tapi saya sangat yakin Dion Mark dan juga Tim Geipans ya, itu adalah 2 orang yang dimaksud ya. Dan teman-teman nanti bisa menilai ya, dia bergabung di tim U20, apakah ini menjadi keputusan tepat Coach Indra Safri ya, karena memang keputusannya mengambil 2 pemain ini menurut saya ya kurang. Karena apa? Jangan tanggung-tanggung lah, karena persiapan kita bukan hanya Piala Asia U20 ya. Jelas pemain-pemain ini akan diorbitkan untuk U23 2027. Jadi jangan sampai nantinya kita juga akan lebih susah ya mencari pemain yang levelnya U23 ya untuk di pemain keturunan. Jadi kalau bisa ditambah ya, menurut saya tidak masalah, karena masih banyak kok
saya lihat datanya masih banyak banget. Tinggal bagaimana PSSI memanggil dan mengikuti seleksi saja dulu. Nah, itu poin yang sangat penting. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dua pemain yang dimaksud adalah Dion Mark dan juga tim Gay Punch. Nah, ini baru kita masuk ke pertanyaan yang sebelumnya kalian tanyakan ya. Tanggal 28 Februari ini apakah akan ada pemain baru yang bergabung? Memang betul. Ya, memang ada beberapa informasi yang mengatakan untuk tanggal 28 Februari ini akan ada tambahan ya di sektor gelandang. Ya, kalian bisa nebak lah. Saya pun juga kalau dilihat penguatannya jelas ke sosok Chairo Ridwal sih. Karena memang itu yang sudah ya langsung dikatakan oleh Bapak Erick Thohir bahwa untuk sosok Chairo ya itu dokumennya sudah masuk, sedang dikaji beberapa minggu yang lalu. Artinya kalau sedang dikaji saat ini kita akan melihat perkembangannya. Jelas ya kalau sudah masuk itu artinya kita tinggal menunggu saja lah. Karena proses itu menurut saya juga memerlukan waktu dan PSSI tahunya kita dia akan memberikan kejutan. Seperti itu saja. Jadi jangan kaget nanti di bulan 2 tanggal 28 ya. Itu saja. Kemudian tonton. Kalau dilihat saat ini tontonan untuk posisi back oke, kita sudah mendapatkan pemain bagus ya. Kemudian juga di posisi gelandang ya, kemudian lini tengah kita juga sudah ada Tom Haye. Kemudian di lini serang kita juga sudah ada ketambahan oleh Romeni. Jadi ya dengan tugas yang sudah diamanahkan, sudah diemban oleh Patrick Kluivert ya, mau tidak mau ya, ini di bulan 3 akan menjadi ya pertandingan pertanggungjawaban. Walaupun kalau saya lihat ya, ini akan menjadi pertandingan pertama saat melawan Australia ya. Peter Popovich ya pelatih Australia pun juga sudah mewanti-wanti bahwa sebenarnya kalau dilihat rotasi timnas Indonesia dengan pergantian pelatih itu menguntungkan bagi Australia karena memang akan melihat ya bagaimana taktik ala Kluivert ya sebelumnya melatih Adam Adi Misbor ya kemudian juga timnas Kruakau ya ini akan diterapkan timnas Indonesia, tapi saya sangat yakin sekali itu adalah bentuk dari peshawar ya yang dilakukan oleh pelatih Australia ya. Dan di kita ya kita masih ada Alex Pastor dan juga Danny Lanza ya, dan juga satu asisten lainnya ya yang akan membantu Patrick Kluivert ini. Jadi ya kita masih memungkinkan untuk bisa ya menjadi tim yang sangat solid dan ditakuti di Asia. Secara materi pemain ya kita juga tidak kalah dengan Australia, bahkan ya market value kita semakin lama semakin tinggi ya, bahkan kita saat ini di urutan 8 ya, artinya kita masih ada kemungkinan juga untuk bisa lolos ya di Piala Dunia kali ini ya untuk 2026. Yang jelas ya semoga saja para pemain-pemain keturunan yang akan bergabung ini segeralah, karena kalau tidak segera ya menurut saya itu hanya buang-buang waktu. Kalau memang ya ini rezeki kita lolos ya di Piala Dunia, ya menurut saya harus diusahakan, jangan nanggung-nanggung ya. Misal ya ini ada Ian Maatsen, kemudian Milan van Hoof ya, dan juga beberapa pemain lain seperti Jason South ya yang bermain di Sunderland ya, bisa bergabung ke timnas Indonesia itu lebih baik. Karena menurut saya seperti ini, kita sudah mendapatkan Patrick Kluivert ya, pemain sekaligus legenda, bintang sepak bola dunia yang selalu disegani lah di masanya hingga saat ini. Artinya itu bisa menjadi jalan bagi para pemain keturunan ya untuk bergabung ke timnas Indonesia bersama dirinya. Semoga saja ini segera terjadi ya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru pemain keturunan ini? Apakah kalian yakin ya timnas Indonesia akan tampil solid ya di bulan Maret nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.